Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlis sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, tetaplah senantiasa kita bersyukur sebagai wujud hamba Allah yang benar-benar senantiasa menghambakan diri kepadanya, dan tetaplah senantiasa berselawat kepada Rasulullah sebagai umat yang terus-menerus mengharapkan syafaatnya, tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat kelak. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, saat ini kita akan kembali lagi menunjukkan rasa cinta kita kepada Al-Quran dengan mentadabburi Al-Quran, yang mana pada kesempatan ini kita akan sedikit mentadabburi surah Yunus. Sebagaimana yang kita ketahui dari namanya, maka bisa kita pastikan bahwa surah ini berarti salah seorang nama Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini. Selain sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran banyak juga bercerita dan menuliskan nama-nama para nabi sebagai nama surah di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui ada surah Ibrahim, surah Yusuf, surah Yunus, surah Hud, bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga memberi nama salah satu surahnya dalam Al-Quran dengan surah Al-Anbiya. Pada hakikatnya, di surah ini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang 3 sosok nabi sekaligus. Bahkan kalau kita lihat hikmah atau mengapa Allah menuliskan nama Yunus dalam surah ini, justru kalau mau kita kaji, bahkan rasa-rasanya tidak pas kalau kita lihat dengan cerita yang terkandung di dalam surah ini. Pada hakikatnya di dalam surah ini Allah bercerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Dan Allah juga bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang melawan Fir'aun. Baru Allah bercerita tentang Nabi Yunus alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa meskipun Allah banyak bercerita tentang Nabi Nuh dan Nabi Musa pada surah ini, tetapi banyak hikmah yang bisa kita kaji kenapa Allah menjadikan Yunus dalam surah ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Yunus ini pada waktu berdakwah menyampaikan risalah kenabian kepada umatnya, Nabi Yunus hampir saja dan bahkan bisa kita katakan sudah mencapai tingkat keputusasaan yang berakhir dengan meninggalkan seluruh kaumnya pada waktu itu. Sehingga sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Yunus akhirnya mendapat teguran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam perut ikan paus yang terus-menerus bermunajat, akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan paus. Maka setelah Nabi Yunus bermunajat dan bertobat, akhirnya dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan paus, Nabi Yunus pun kembali kepada kaumnya. Dan luar biasanya, sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, di dalam surah ini termaktub
jelas firman Allah pada ayat ke-98, yaitu Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. Ayat ini memberikan gambaran bahwa umat Nabi Yunus adalah umat satu-satunya yang beriman secara keseluruhan tanpa tidak ada satupun yang tak beriman kepada Nabi Yunus dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Yunus kembali kepada kaumnya pada waktu itu, Nabi Yunus terkejut. Kaum yang dulu mendustakannya sekarang semuanya beriman kepada Allah dan mempercayai Nabi Yunus. Hanya karena Allah pada waktu itu memberikan tanda-tanda akan turunnya bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi kenapa Allah menuliskan surah ini dengan nama Nabi Yunus, karena Nabi Yunus adalah satu-satunya nabi yang para pengikutnya semuanya mengikutinya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui, peristiwa dakwah Nabi Nuh itu lebih kurang 950 tahun. Tetapi yang hanya beriman lebih kurang hanya 25 orang. Begitu juga dengan waktu yang panjang yang dilalui oleh Nabi Musa. Tidak juga semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbeda sungguh dengan apa yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, kemudian pada surah ini kita juga dapat mentadabburi bahwa ada satu karakter yang dituliskan oleh Allah yang bisa menjadi pelajaran penting bagi kita, adalah karakter orang-orang yang dekat dengan Allah ketika Allah menitipkan kesusahan dalam hidupnya. Maka hal itu juga diberikan gambaran, isyarat yang jelas oleh Allah pada surah ini, bahwa begitu banyak orang yang ketika mendapat nikmat dari Allah, suatu ketika nikmat itu diambil seolah-olah mendapatkan bencana, mereka pun dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika nikmat itu sudah dikembalikan oleh Allah, tidak sedikit juga orang-orang yang kembali zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karakter inilah yang harus menjadi acuan kita. Jangan sampai kita mengingat Allah, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dikala Allah menitipkan kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi jadilah orang-orang yang senantiasa dalam kondisi apapun tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pepatah Arab, ta'arraf billah firraha ya'rifkallah fisyiddah. Ingat-ingatlah Allah dalam keadaan senang, niscaya Allah akan mengingatmu ketika engkau susah. Di dalam surah ini juga dapat kita pahami bahwa segala sesuatu keburukan yang terjadi dalam kehidupan kita itu bukanlah semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang terjadi terhadap musibah yang menimpa kita itu semuanya merupakan dampak dari perbuatan yang kita lakukan selama ini dan kita belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Quran Asy-Syafi'iyah dimanapun Anda berada, perlu kita ingat mentadabburi surah Yunus ini memberikan isyarat kepada kita, jangan sampai kita seolah-olah melupakan dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga Allah menimpakan musibah terhadap dosa yang pernah kita lakukan tersebut. Dan ingatlah, setiap kesulitan yang Allah berikan pasti ada kemudahan. Jangan sampai ketika Allah memberikan kemudahan itu, kita malah kembali menzolimi diri kita
dan menzolimi Allah Subhanahu wa taala. Semoga tadabbur surah Yunus yang dengan singkat ini dapat tetap memberikan ghirah kita untuk terus mempelajari Al-Quran dan menumbuhkan cinta kita terhadap kalamullah. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.